Oke, berikutnya kita bahas tentang teknologi dalam keamanan. Yang pertama ACL ya, atau Access Control List. ACL dan pemfilteran paket ini merupakan teknologi yang berkontribusi dalam serangkaian perlindungan keamanan jaringan yang saat ini terus berkembang. Nah, pada gambar ini adalah contoh gambar bagaimana ACL ini mengizinkan hanya jenis lalu lintas SIMP tertentu yang dibolehkan melalui jaringan. Di mana di sini ada server 192.168.10 yang ada di dalam jaringan. Server inilah yang hanya diizinkan untuk mengirimkan permintaan ping dari luar. Nah, kemudian jawaban ya atau respon ya dari server tersebut itu diizinkan keluar dari jaringan ya atau menuju ke host luar di jaringan sebagai balasan dari SIMP tersebut atau sebagai pesan SIMP yang tidak terjangkau. Nah, selain pesan SIMP tersebut itu akan ditolak. Nah, ini sebuah perlindungan sederhana ya dari RCL, maksudnya meskipun sederhana ini sudah cukup membantu. Jadi penyerang ini bisa menentukan alamat IP, protokol, dan port mana yang diizinkan oleh ACL. Nah, ini bisa dilakukan dengan melakukan port scanning atau pengujian penetrasi ya, atau pentest, atau melalui jenis pengintaian-pengintaian yang lain. Nah, ketika melakukan pemantauan ini, atau port scanning ini, penyerang bisa melakukan pengirim SMP misalnya ya, dengan menggunakan alamat IP pengirim yang palsu. Jadi nanti responnya ke alamat lain. Penyerang atau peretas ini bisa membuat paket yang akan dikirimkan ke target ya menggunakan alamat sumber atau alamat pengirim yang palsu atau spoof yang dipalsukan. Kemudian aplikasi ini akan membuat koneksi ya, yang tadi menggunakan alamat IP palsu akan membuat koneksi di port yang sembarangan ya apa saja biasanya. Kemudian fitur lain dari lalu lintas protokol ini juga bisa dimanipulasi seperti established flag yang ada di segmen TCP. Kemudian rules-nya tidak bisa diantisipasi dan tidak bisa dikonfigurasi untuk semua teknik manipulasi paket yang terjadi. Nah, maksudnya serangan ini tidak bisa dideteksi oleh rule-rule yang sudah ditetapkan oleh CL misalnya ya, atau oleh firewall. Ya, karena ada kemungkinan si penyerang itu sudah mengetahui rule-nya atau rule terutama rule-rule yang umum ya. Jadi dia mengirim paket ya dengan cara yang berbeda yang tidak bisa terdeteksi oleh aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga untuk mendeteksi atau untuk bisa mendeteksi dan bereaksi terhadap manipulasi paket tersebut, perlu dilakukan tindakan pencegahan ya dengan membuat aturan yang berbasis konteks atau perilaku-perilaku canggih yang mungkin tidak terdeteksi oleh aturan-aturan atau rules yang ditetapkan. Jadi dalam mengatasi masalah ini, yaitu pengiriman paket yang tidak terdeteksi oleh aturan-aturan, ya, kita perlu perangkat dan konfigurasinya ya, bagaimana mengkonfigurasi perangkat-perangkat keamanan seperti firewall, AMP, serta peralatan-peralatan hardware atau software yang berkaitan dengan email dan web perlu kita konfigurasi untuk mengatasi kekurangan dari keamanan berbasis rule. Berikutnya adalah NAT atau Network Address Translation dan PAT atau Port Address Translation. Dua jenis translation ini sebenarnya cukup mempersulit pemantauan keamanan jaringan juga ya. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini menunjukkan hubungan antara alamat internal dan eksternal yang digunakan sebagai alamat sumber dan alamat tujuan. Jika PAT digunakan, ini umumnya sedikit lebih sulit ya untuk mencatat perangkat-perangkat tertentu yang meminta dan menerima traffic saat melalui jaringan ya, di mana port yang dipakai ya saat mengirim dari luar dan masuk ke dalam jaringan itu berbeda. Problem ini biasanya terjadi saat kita menggunakan data net flow ya, karena aliran net flow ini sifatnya searah dan ditentukan oleh alamat dan port yang digunakan secara bersama-sama. Padahal kalau pakai port di dalam jaringan itu bisa saja port yang diminta ya dari luar itu akan berbeda ya dengan port yang diminta di dalam atau port yang dituju di dalam. Nah, misalnya dari luar itu request-nya ke port 1000 ya. Nanti oleh PAT ini akan diterjemahkan ke port yang lain. Ya, misalnya ke port 8800. Nah, sehingga kan beda ya. Dari luar dan dari dalam itu portnya beda. Ini cukup menyulitkan dalam mengidentifikasi keamanan jaringan. Oke, berikutnya
teknologi yang lain ya. Ini sebenarnya teknologi-teknologi yang mendukung dan menyulitkan ya dalam melakukan analis keamanan. Ini adalah enkripsi, enkapsulasi, dan tunneling. Pertama, enkripsi ini seperti yang sudah dibahas di minggu sebelumnya ya. Ini bisa menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemantauan keamanan karena paket datanya tidak bisa dibaca ya. Enkripsi bukan hanya terjadi di SSL atau HTTPS. Teknologi VPN ini juga menggunakan enkripsi. Jadi ketika sebuah host itu menggunakan VPN atau sebuah jaringan itu menggunakan VPN, maka data-data yang lalu lalang ya di dalam jaringan itu sudah terenkripsi. Nah, kalau kita sudah tahu proses enkripsi, ya, sebenarnya lalu lintas terenkripsi pada dasarnya itu membangun koneksi point to point antara host ke host lain. Nah, pada kasus VPN yaitu host lainnya itu adalah VPN server, ya, di mana enkripsi ini terjadi antara host yang menggunakan VPN menuju ke VPN server. Artinya enkripsi ini tidak bisa dibaca oleh komputer lain kecuali oleh endpoint VPN. Ya, endpointnya berarti VPN client dan VPN server. Nah, tentu saja kelemahan pemantauan jaringan atau analis siber dalam memantau jaringan yang terenkripsi itu dimanfaatkan juga oleh peretas. Nah, di mana peretas itu bisa membuat malware yang membangun koneksi seperti VPN. Jadi seolah-olah mereka akan membuat tunneling sendiri seperti VPN yang menggunakan protokol yang umum dan terpercaya dan menggunakannya untuk mengekstrak data dari jaringan. Kemudian teknologi berikutnya adalah peer-to-peer. Seperti pada gambar, peer-to-peer ini merupakan koneksi yang beroperasi di mana kedua belah pihak yang saling terhubung itu statusnya sebagai klien dan juga sebagai server. Aplikasi peer-to-peer yang umum ini misalnya file sharing, kemudian prosesor sharing, dan pesan instan atau instant messaging. Pada file sharing peer-to-peer, file yang ada di mesin host yang berpartisipasi, ya, atau setiap host yang berpartisipasi, itu akan di-share atau dibagikan ke setiap anggota di jaringan peer-to-peer. Kemudian selain file sharing ada proses sharing, ya, contohnya adalah Bitcoin. Nah, ini dalam hal mining ya, mining Bitcoin itu menggunakan proses sharing atau prosesor sharing. Jadi prosesor kita akan di-share, jadi komputer kita sebagai klien dan juga sebagai server, dan akan di-share dengan host lain untuk melakukan mining. Nah, kalau BitTorrent ini adalah peer-to-peer untuk file sharing juga. Umumnya dalam sebuah jaringan di perusahaan, aplikasi peer-to-peer khususnya file sharing itu tidak boleh diizinkan. Nah, karena aktivitas jaringan peer-to-peer ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk menghindari firewall di jaringan tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan malware, khususnya yang file sharing ya. Karena peer-to-peer ini secara dinamis ini bisa beroperasi dengan menghubungkan ke beberapa alamat IP tujuan ya. Jadi yang terhubung itu bisa dari IP mana saja ya, dengan secara acak atau secara masif bisa berganti-ganti juga. Kemudian port yang digunakan itu juga bisa berganti secara dinamis. Nah, ini yang menjadi cukup rawan ya dalam koneksi peer-to-peer. Kemudian pada prosesor sharing peer-to-peer, nah, jadi selain untuk penambangan Bitcoin, ini juga bisa digunakan untuk melakukan tugas komputasi yang sifatnya terdistribusi. Misalnya untuk melakukan penelitian yang menggunakan data besar ya, seperti dalam kesehatan, penelitian kanker, kemudian pencarian makhluk luar angkasa, atau tugas-tugas lain yang membutuhkan sistem komputasi yang berjalan secara paralel dan terdistribusi. Kemudian beberapa instant message atau pesan instan ini juga menggunakan koneksi peer-to-peer. Pesan instan ini merupakan jenis peer-to-peer yang dilegalkan ya, umumnya di dalam sebuah jaringan di organisasi atau di perusahaan boleh dipakai. Hanya saja perlu diingat pesan instan ya atau instant message yang digunakan itu harus menggunakan server publik yang aman. Kemudian berikutnya jaringan Tor. Tor ini merupakan platform software dan jaringan yang menggunakan peer-to-peer yang berfungsi sebagai router internet di dalam jaringan Tor. Nah, jaringan Tor ini ya memungkinkan user untuk bisa menjelajahi internet secara anonim. Nah, umumnya nanti user akan mengakses jaringan Tor dengan menggunakan browser khusus ya. Nah, saat ini ada beberapa browser yang bisa ya. Jadi secara default itu dia menggunakan jaringan biasa, tapi ada option-nya untuk melakukan browsing melalui jaringan Tor. Saat memulai penjelajahan, nah ini browser, ini misalnya browser ya di komputer kita,
tentu saja browser yang memiliki fasilitas menggunakan Tor ya, ini akan membuat jalur dari user ini ya ke titik akhir secara berlapis di seluruh jaringan Tor yang sudah dienkripsi. Jadi di internet gitu, di internet itu ada banyak sekali router-router Tor. Ketika kita menggunakan web browser yang memanfaatkan Tor, maka browser kita akan mencari router Tor yang ada di internet secara acak. Kemudian router ini akan meneruskan request kita ke router Tor berikutnya secara acak juga. Jadi pemilihannya secara acak. Nanti setelah melewati beberapa router Tor ini, nanti di router Tor terakhir dia baru diteruskan ke alamat web yang kita maksud atau yang kita tuju. Nah, misalnya kita akan membuka Google, ya, walaupun biasanya nggak dipakai untuk googling ya, kita akan membuka Google secara anonim melalui Tor. Nah, maka dengan menggunakan browser yang ada fasilitas Tor-nya, yang browser kita akan mengirimkan request kita ya ke google.com melalui router Tor dan akan dienkripsi ya, enkripsi router Tor dan akan dienkripsi lagi sampai ke router terakhir baru menuju ke alamatnya Google. Nah, semua pesan yang melalui router Tor ini sudah terenkripsi ya, terenkripsi dan dienkripsi lagi dan dienkripsi lagi. Jadi nanti mungkin kalau kita browsing pakai Tor itu pasti lebih lambat ya karena ada banyak enkripsi di sana. Nah, jadi setiap lapisan ini akan terenkripsi dan akan dikupas istilahnya ya, seperti lapisan di Union saat melalui relay Tor atau router Tor tadi. Nah, lapisan ini berisi informasi hop berikutnya yang terenkripsi yang bisa dibaca oleh router yang perlu membacanya. Jadi setiap router itu juga tidak tahu nanti hop berikutnya ada di mana. Di router Tor yang di tengah itu nggak tahu nanti tujuannya kemana. Atau paket ini akan dikirim kemana juga dia tidak tahu. Jadi dengan cara ini tidak ada satu perangkat pun yang mengetahui seluruh jalur dan tujuannya dari mana ke mana. Jadi informasi routingan Tor ini hanya diketahui oleh perangkat yang membutuhkannya saja. Jadi informasi secara lengkap, ya informasi komunikasi secara lengkapnya tidak ada yang tahu sama sekali. Nah, kita juga tidak tahu sebagai user yang menggunakan Tor tidak tahu data kita lewat mana saja. Begitu juga server Tor-nya atau router Tor-nya tidak tahu. Ini datanya mau dikirim kemana sih? Nah, itu dia tidak tahu. Ya, tentu saja kalau router Tor yang awal itu tahu itu dari mana. Tapi dia nggak tahu ini data akan dikirimkan kemana. Dia akan mengirim secara acak ke router Tor berikutnya. Dan router Tor yang di ujung, yang terakhir, yang akan meneruskan ke web aslinya, dia juga nggak tahu ini alamat yang merequest itu ada di mana atau dari mana. Dia nggak tahu. Dia taunya bahwa oh ini request ke halaman google.com. Kemudian dari Google itu datanya dikembalikan ke pengirim. Pengirimnya siapa nggak tahu. Dia nggak tahu juga. Pokoknya dia hanya membalikan ke router-router Tor yang tadi, ya, kemudian router Tor yang di tengah juga nggak tahu. Jadi ini kelihatannya ya secure dan aman ya. Dari sisi komunikasi ya cukup aman atau sangat aman. Hanya saja ini justru memberikan tantangan tersendiri bagi analis keamanan siber ketika ada kejadian pengiriman malware dan sebagainya yang dilakukan melalui saluran Tor. Bagaimana cara mendeteksi, mencari siapa pelakunya? Nah, ini jadi masalah juga ya ketika kita bertugas sebagai analis keamanan siber. Ya, karena tadi setiap alamat ya, alamat tujuannya itu dikacaukan, sudah kacau, sudah diacak oleh lalu lintas Tor. Nah, semuanya sudah terenkripsi. Lalu lintas di Tor ini, yang melalui Tor ini, inilah yang biasanya dilakukan untuk menghindari batasan-batasan atau filtering-filtering yang sudah dilakukan, yang sudah dikonfigurasi untuk menutup source-source dari halaman-halaman atau web-web yang sudah di blacklist. Ya, mungkin web-web atau yang berisi konten-konten yang melanggar ya atau berbahaya. Oke, berikutnya adalah load balancing. Load balancing ini merupakan mekanisme untuk mendistribusikan lalu lintas di jaringan ya, untuk mencegah adanya pemakaian resource yang berlebih karena adanya request yang cukup banyak ya dari klien misalnya. Nah, nanti jika ada resource yang berlebihan atau penggunaan resource yang berlebihan, algoritma load balancing ini akan bekerja untuk mendistribusikan lalu lintas di antara resource tersebut. Nah, di gambar ini menunjukkan bagaimana teknik load balancing ya, yang memanfaatkan DNS untuk membagi beban ya ke beberapa web server misalnya. Kalau ini misalnya ada 2 web server. Jadi dengan menggunakan teknik load balancing yang memanfaatkan DNS, ketika kita membuka halaman web, kita bisa saja mendapatkan atau mengakses web tersebut dari IP yang bermacam-macam. Ini alamatnya sama ya, misalnya
facebook.com. Ketika kita buka alamat IP-nya sekian sekian sekian, ketika buka lagi alamat IP-nya beda lagi, tapi domainnya sama. Jadi kita bisa mengakses resource ya, resource web misalnya dari domain yang sama tapi dari IP yang bermacam-macam atau yang berbeda-beda. Nah, ini biasanya karena web tersebut itu sudah menggunakan load balancing di level DNS misalnya ya. Dalam beberapa kasus, ini pendistribusian bebannya mungkin bisa terdistribusi ke beberapa server secara geografis. Jadi misalnya kalau kita buka Facebook di Indonesia, ya itu akan menuju ke alamat server Facebook yang ada di dekat dari Indonesia, bisa atau mungkin di Singapura dan sebagainya. Kalau kita buka facebook.com dari Eropa, ya akan mendapatkan server di sana dan semacamnya. Jadi layanan tersebut itu memiliki beberapa server di tempat yang berbeda-beda, ya, secara geografis itu terpisah-pisah, dan mungkin dalam satu tempat itu ada banyak juga, dan ketika kita membuka alamat yang sama, kita akan dialihkan, diteruskan ya oleh server atau load balancing ke server terdekat, dan akan dipecah juga ya nanti trafiknya ke beberapa server. Ya, jadi ada banyak request dan akan dipecah ke beberapa server lagi. Nah itu pada load balancing ya. Nah, sehingga pada jaringan ini akan mungkin terjadi sebuah transaksi yang tunggal, ya satu transaksi tunggal, ya karena tadi domainnya sama ya, sehingga mungkin transaksinya bolak-baliknya itu ya konsekuen ya, domainnya sama. Tapi ternyata IP-nya beda-beda yang keluar masuk. Nah, dalam pemantauan jaringan itu bisa dianggap mencurigakan ya. Jadi ada transaksi yang terus-menerus yang seolah-olah itu request responnya itu terjadi secara konsekuen, tapi ternyata IP ya, IP tujuannya itu berganti-ganti atau berbeda-beda. Nah, itu bisa menyebabkan beberapa perangkat keamanan itu mencurigai ya, karena ada tangkapan paket dari beberapa IP yang berganti-ganti. Jadi nanti sebagai analis keamanan siber, kita mesti tahu ya, bahwa kejadian tersebut kemungkinan berasal dari load balancer. Karena terdapat juga perangkat LBM ya atau load balancing manager yang menggunakan prop untuk menguji kinerja jalur yang berbeda untuk menyeimbangkan lalu lintas jaringan. Jadi kemungkinan dalam sebuah transaksi atau koneksi itu bisa melalui jalur yang berbeda-beda. Dan itu juga perlu diketahui oleh analis jaringan bahwa oh ini adalah lalu lintas yang menggunakan LBM. Ini lalu lintas yang memang mencurigakan. Jadi harus tahu mana yang memang benar-benar mencurigakan, mana yang memang ini adalah bagian dari load balancing. Oke, sekian materi untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.